Halo semuanya, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi terkait SKPD dan PPKD yang termasuk ke dalam materi akuntansi publik. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yang dimana terdiri dari saya sendiri yaitu Stefanelin sebagai moderator dan 2 rekan saya yaitu Anissa Koyurbariah dan Febriani Siska sebagai pemateri. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian SKPD dan PPKD. Nah, SKPD yang disingkat dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang dimana adalah organisasi atau unit kerja dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, SKPD ini terdiri dari dinas, badan, kantor, atau unit-unit lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Selanjutnya yaitu PPKD yang disingkat dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, di mana PPKD adalah pejabat yang diberikan kewenangan atau tugas oleh kepala daerah itu sendiri untuk melaksanakan pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing. PPKD ini biasanya tuh dijabat oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat dengan BPKD, atau sebutan lainnya yang mengurusi keuangan daerah lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran SKPD dan PPKD. Yang pertama, peran SKPD. SKPD memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah, serta menjadi pengguna anggaran atau barang untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Yang kedua yaitu peran PPKD. PPKD dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, PPKD mempunyai beberapa peran atau tugas, yang dimana terdiri dari pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, menyusun rancangan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan juga rancangan perubahan APBD itu sendiri. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah yang ada di daerah masing-masing. Selanjutnya yaitu tentang dasar hukum SKPD dan PPKD. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 229 sampai 231. Undang-undang ini menjelaskan bahwa SKPD adalah bagian dari pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Artinya setiap daerah memiliki perangkat kerja seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, dan lain-lain yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini mengatur tentang bagaimana keuangan negara dikelola, termasuk keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari sistem keuangan nasional. Ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan ini lebih spesifik membahas bagaimana SKPD dan PPKD mengelola keuangan daerah. SKPD bertugas merencanakan dan melaksanakan anggaran, sedangkan PPKD bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencairan dana dan pelaporan keuangan. Hubungan antara SKPD, PPKD, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama yaitu pemerintah daerah menyusun APBD dan mengalokasikan anggaran untuk berbagai kebutuhan daerah. Yang kedua, SKPD menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program kerja dan proyek pembangunan di daerah. Yang ketiga, PPKD memastikan semua transaksi keuangan berjalan sesuai aturan dan mencairkan dana untuk SKPD saat diperlukan. Pada akhir tahun, anggaran SKPD harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada PPKD, dan PPKD menyusun laporan keuangan daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selanjutnya yaitu tentang konsep dasar SKPD dan PPKD. Yang pertama kita akan membahas konsep dasar SKPD dulu. SKPD dibentuk berdasarkan 2 prinsip utama yaitu desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan sendiri seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Sedangkan dekonsentrasi berarti kewenangan pemerintah pusat disebarkan ke daerah, tetapi masih dalam pengawasan pusat. Contohnya yaitu Dinas Pendidikan di suatu daerah bertanggung jawab mengelola sekolah-sekolah di wilayahnya tanpa harus meminta izin langsung dari pemerintah pusat. Konsep dasar PPKD adalah menetapkan kesepakatan tertulis antara pihak yang membutuhkan barang atau jasa. Biasa yang disebut adalah pemberi kerja dengan pihak yang menyediakan barang jasa. Yang pertama ada akuntabilitas. PPKD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan harus akuntabel kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui mekanisme pelaporan, mentoring, dan evaluasi kerja. Yang kedua ada profesionalitas. PPKD harus memiliki kompetensi dan profesionalitas yang tinggi dalam bidang keuangan daerah. Hal ini mencakup pengetahuan tentang peraturan perundang-undang, teknik akuntansi, dan manajemen keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mekanisme pengelolaan keuangan daerah oleh SKPD dan PPKD. Ada yang pertama adalah perencanaan. SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran atau RKA yang membuat program dan kegiatan akan dilaksanakan serta kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan. Mengusulkan RKA kepada PPKD tingkat daerah untuk integrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. PPKD menerima dan mengkaji RKA dari SKPD, menyusun dan mengusulkan APBD kepada DPRD untuk disetujui. Pelaksanaan anggaran SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan RKA yang telah disetujui, melakukan penatausahaan keuangan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi, meminta persetujuan PPKD tingkat SKPD untuk setiap pengeluaran. PPKD mengatur dan mengawasi pelaksanaan anggaran di SKPD, mengawal proses pengadaan barang atau jasa sesuai dengan peraturan undang-undang, memeriksa dan memverifikasi setiap pengeluaran SKPD. Yang ketiga ada penatausahaan. SKPD mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi di dalam bentuk bukti-bukti transaksi, SP2D atau SPN dan lain-lain, menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan, menyampaikan dokumen penatausahaan keuangan kepada PPKD tingkat SKPD. PPKD menerima dokumen penatausahaan keuangan dari SKPD melalui pencatatan dan rekonsiliasi data keuangan, menyusun laporan keuangan SKPD dan laporan keuangan daerah secara keseluruhan. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. SKPD melakukan mentoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, memberikan laporan kepada PPKD tingkat SKPD tentang pelaksanaan anggaran. Nah, yang PPKD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan penatausahaan keuangan, dan SKPD melakukan pemeriksaan internal dan audit atas laporan keuangan SKPD, menyesuaikan hasil pengawasan kepada SKPD dan kepada DPRD. Terakhir, ada tantangan dan masalah umum SKPD dan PPKD. Yang pertama, keterbatasan SDM. Menghadapi keterbatasan dalam kualitas dan kuantitas SDM yang memahami operasional dan kebijakan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD dan laporan keuangan. Yang kedua, kendala administratif. Proses penyusunan laporan keuangan seringkali tidak sinkron dengan data yang tidak lengkap dan perbedaan antara sistem akuntansi pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas laporan keuangan. Ada yang ketiga, infrastruktur yang tidak memadai. Beberapa daerah mengalami masalah infrastruktur seperti jaringan internet yang tidak optimal, yang mengakibatkan efektivitas pelayanan publik. Baik, sekian penjelasan materi tentang SKPD dan PPKD dari kelompok 7.
Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.